Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bisa ya? Baik. Baik, saudara-saudaraku, kita akan memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh kegiatan kita pada saat ini. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 149. Kita akan menyanyi bersama PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi. Nyanyikanlah dengan riang. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kehidupan yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Pagi yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru Engkau anugerahkan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan di hari kedua dalam diklat saat ini. Kami memohon Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami wujud nyatakan dalam panggilan kami masing-masing. Memberkati hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Amin. Firman Tuhan bagi kita terbaca dari kitab Ulangan pasal 4 Ulangan pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan baca bagi kita. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya setiap hari.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua atau pendidik, kita memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tuhan telah mempercayakan anak-anak sebagai generasi penerus ke dalam tangan kita. Bagaimana kita mendidik dan membimbing mereka hari ini akan menentukan masa depan bangsa dan negara ini di esok hari. Dalam bacaan kita tadi, Ulangan pasal 4 ayat 8 hingga 10, Tuhan dengan jelas menegaskan panggilan mulia ini kepada kita. Ia mengingatkan bahwa kita telah diberkati dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang adil. Kebenaran firman-Nya yang harus kita jaga dan kita ajarkan kepada anak-anak. Tujuannya adalah agar mereka belajar takut akan Aku seumur hidup mereka di bumi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa luhurnya tugas yang dibebankan pada kita. Di tengah semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi anak-anak zaman sekarang, kita semua dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Jika kita abaikan, kita pun akan ikut bertanggung jawab atas kehancuran mereka. Mari kita renungkan lebih dalam lagi panggilan yang mulia ini. Tuhan telah memberikan amanat yang besar yang harus kita penuhi dengan segenap hati agar anak-anak dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Dan di dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat Tuhan menegaskan betapa mulianya panggilan untuk mendidik anak-anak di dalam hidup takut akan Tuhan. Kita membaca tadi bahwa Tuhan sudah memberikan hukum-hukum dan peraturan yang adil kepada umat-Nya. Dan sebagai orang dewasa, kita dipanggil untuk menjaga. Kita dipanggil untuk memelihara kebenaran ini, serta kita meneruskannya kepada generasi selanjutnya atau kepada penerus kita. Tugas kita adalah beritahukanlah hal itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar, karena melalui proses pengajaran dan teladan kita, Tuhan menghendaki agar anak-anak belajar takut akan Aku seumur hidup mereka di bumi ini. Tujuannya bukan untuk sementara waktu, melainkan takut akan Tuhan itu harus menjadi fondasi iman mereka sepanjang hidup. Lebih jauh lagi Tuhan berharap agar anak-anak yang telah mengenalnya kelak mengajarkannya lagi kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa menanamkan pengetahuan dan takut akan Tuhan dalam diri anak-anak memiliki dampak yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan setiap orang dewasa memiliki peran penting untuk mewujudkan harapan Tuhan ini. Di tengah berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang, tugas ini semakin menjadi krusial. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika kita gagal dalam mempersiapkan generasi
yang takut akan Tuhan, kita juga akan ikut bertanggung jawab atas kehancuran masa depan mereka. Oleh sebab itu, dengan segenap hati dan komitmen, kita harus mendidik anak-anak untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang menjadi berkat di mana saja kita berada. Dan ketika kita ada di sini, di dalam kebersamaan kita, kita percaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami baca serta renungkan secara bersama-sama. Kami terus memohon Tuhan memimpin kami. Terima kasih untuk kepercayaan, untuk tanggung jawab yang Engkau emban di pundak kami masing-masing. Dan kami memohon Tuhan menolong kami agar kami dapat bertanggung jawab dengan baik, melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan kami. Engkau telah memilih kami untuk melakukan pekerjaan besar. Dan biarlah hidup takut akan Tuhan kami nampakkan dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi teladan bagi anak-anak yang kami bimbing, yang kami bina, yang kami asuh. Tuhan terus perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, dengan kerendahan hati yang terus mau belajar, yang terus mau diperlengkapi oleh Tuhan. Bapa di sorga, dalam kegiatan kami di hari kedua pada saat ini, kami mohon Tuhan pimpin dan sertai kami. Kekasih kami, hamba-Mu, Ibu Uli, yang Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi kami hari ini. Kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan kasih, setia dan pimpinan Tuhan. Engkau terus memberkati ia, Engkau menolong dan memampukan ia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Memberkati keluarga, suami dan anak-anak, memberkati semua orang yang ada dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kebersamaan kami hari ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami Tuhan, biar kami ada di dalam semangat yang baru untuk melakukan yang baik pada hari ini. Ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita menutup ibadah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 413.